Selamat datang di Yuda Media, teman-teman. Ada kabar menarik nih. Katanya hari ini tanggal 17 Februari lagi ada demo Indonesia Gelap. Kalian mengikuti atau enggak? Kalau enggak atau mungkin informasinya masih separuh-separuh, coba kita bahas bareng-bareng ya. Siswa hari ini dijadwalkan bakal mengadakan aksi demonstrasi. Demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap ini menurut laporan akan berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin 17 Februari 2025 hari ini. Salah satu kelompok mahasiswa yang akan menggelar aksi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI. Koordinator aksi UI, Muhammad Rafiq Naufal Abrar, mengatakan bahwa mereka akan berangkat dari Depok sekitar pukul 11 siang. Ia menjelaskan bahwa aksi ini digelar untuk mendesak pemerintah bertanggung jawab atas kondisi negara yang memburuk. Pasalnya, kondisi itu disebabkan oleh berbagai permasalahan yang timbul akibat tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Seru ini, ada seruan aksi Indonesia Gelap yang dikoordinir oleh BEM SI, BEM seluruh Indonesia. Rencananya dimulai pada hari ini, tanggal 17 Februari 2025, dan berpusat nanti pada hari Rabu dan Kamis di Jakarta. Sudahkah se-urgent itu masyarakat, mahasiswa untuk turun menyampaikan keresahan 100 hari? Presiden Prabowo disebut memalukan dan seperti bocah saat berpidato di HUT Gerindra. Hal ini diungkapkan artis kondang Fedi Nuril. Kabinet kamu terlalu besar. Ia mengaku malu dengan kelakuan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Gue malu. Presiden RI yang sudah berumur 73 tahun berpidato menggunakan gestur ala bocah. Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat atau KMP3R menyatakan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua KMP3R Paulinus Ohe menegaskan bahwa program Makan Bergizi ini adalah langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta kualitas pendidikan anak-anak Papua. Untuk itu, program Makan Bergizi Nasional yang diberikan secara gratis oleh pemerintah pusat di seluruh tanah Papua wajib didukung seluruh elemen masyarakat. Mereka menekankan bahwa makan bergizi gratis memiliki dampak positif yang besar bagi anak-anak Papua, mulai dari meningkatkan gizi, mengurangi angka stunting, hingga meningkatkan motivasi belajar para siswa. Program ini juga memberdayakan hasil pertanian lokal sehingga turut mendukung perekonomian masyarakat Papua. Lebih lanjut, KMP3R menyatakan bahwa tidak semua orang tua dan siswa di Papua menolak makan bergizi gratis. Wah, menarik nih. Soalnya kemarin terakhir nih kita terima informasi ada semacam demo di Papua sana. Katanya para demonstran ini meminta pendidikan gratis daripada makan bergizi gratis. Ternyata tidak 100% suaranya bulat ya. Ada beberapa masyarakat, mayoritas orang tua dan siswa mendukung makan bergizi gratis diterapkan di Papua. Bahkan mayoritas justru menyambut baik kebijakan ini karena dirasa sangat membantu. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda untuk bersatu dalam mendukung program pemerintah. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menyebarkan narasi negatif terhadap program ini. Oke. Jadi yang didemo oleh mahasiswa ini soal apa ya? Soalnya masyarakat ini merasa mendukung dan juga merasakan manfaatnya soal program-program Pak Prabowo begitu. Kemudian artis yang tadi, aktor Fedi Nuril tadi juga kenapa justru menyerang Pak Prabowo di saat rakyat masyarakat juga merasakan manfaat dari program-program dari Pak Presiden ke-8 kita ini? Kita cermati sebenarnya kelompok yang selalu mencoba memecah belah ini kan kelompok yang memang sudah terbiasa dalam tradisi politik kita, kalau kalah itu nggak pernah bisa ikhlas untuk menerima kekalahan, dan selalu juga berusaha untuk menolak setiap pihak lain yang menang. Kebenaran, hal apapun yang menyangkut kebaikan, seolah-olah mereka yang monopoli, mereka yang punya, bahwa hanya mereka saja yang bisa mampu membangun bangsa ini ke depan, dan hanya mereka saja yang punya kemampuan untuk itu. Kira-kira seperti itulah selalu yang mereka pikirkan. Yang lalu mungkin saya khawatir
cara-cara seperti ini akan kemudian bisa memprovokasi antara dan Pak Jokowi. Tetapi setelah kita lihat beberapa bulan terakhir, setiap ada dorongan yang begitu keras untuk membenturkan mereka, maka salah satu di antaranya, terutama di sisi Pak Prabowo, kemudian mengklarifikasi dan kemudian menyampaikan ke publik bahwa tidak mungkin dia bisa dibenturkan dengan Pak Jokowi, begitu. Hari Patah Hati Nasional itu ketika ada upaya-upaya untuk memisahkan, menjauhkan Prabowo Subianto dengan Jokowi, termasuk juga berupaya untuk menjauhkan dan memisahkan antara Prabowo Subianto dan Megawati. Jadi sekali lagi, bagi kita semua, Anda semua, Bapak Ibu, para kawan dan para sahabat Handai Taulat, yang berharap Prabowo berusaha dengan Jokowi, sorry ya, Anda pasti sakit hati, karena nggak mungkin dilakukan oleh Prabowo Subianto. Begitupun sebaliknya, bagi Anda, kita semua, Bapak Ibu, yang berharap Prabowo memusuhi PDIP, memusuhi Megawati, sorry, pastinya juga tidak akan terjadi. Menarik ini, karena memang di pidatonya Pak Prabowo di HUT Gerindra, ini menyatakan dua hal. Yang pertama adalah memuja-muji Pak Jokowi, berjasa besar di karir politik Pak Prabowo. Semua ini tidak akan terjadi kalau tanpa jasa Pak Jokowi, kata Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga mengatakan, saya akan membela Ibu Megawati kalau ada orang yang menjelek-jelekannya. Saya tidak suka itu. Itu kata Pak Prabowo. Itu ya biasa aja dalam acara-acara formal seperti itu biasa. 7 kemarin muji-muji Presiden ke-8 ini dari PDI ngelihatnya gimana sih? Dan sebaliknya juga kan tadi kemarin juga Pak Presiden ke-8 Prabowo juga muji-muji Jokowi tuh dan ngemaparin soal endorsement juga. Ini ada respon nggak dari pidato politik kemarin? Itu ya biasa aja dalam acara-acara formal seperti itu biasa. Kita saling memberikan pujian, apresiasi itu biasa. Biasa aja. Oke, thank you ya. Mas Hinton Pasaribu yang mewakili suara PDIP seharusnya agak sedikit tersinggung ya, atau mungkin panas hatinya. Kalau Adi Praetno mengatakan hari patah hati se-Indonesia, hari patah hati nasional, ketika ada kubu dari PDIP yang mengharapkan Pak Prabowo itu pecah atau pisah dari Pak Jokowi sehingga PDIP bisa masuk di sana, ternyata sampai sekarang pun Pak Prabowo masih mengagumi Pak Jokowi, memuja Pak Jokowi sebagai sosok yang begitu berjasa dalam karir politik Pak Prabowo. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. 2014, 2019 ya. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Berani nggak yang sering kritik Pak Jokowi ya, katanya cawe-cawe mainin hukum, ya kan, sebagai ketua Parcok mengendalikan Kapolri dan juga ketua KPK, ya kan, nyinyirin Jokowi terus. Coba serang Pak Prabowo kalau berani, coba. Nggak berani, karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Pilpres 2014, 2019 ya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Kalian udah lihat kan, terharu melihat Pak Jokowi begitu dihargai oleh Pak Prabowo di ulang tahun Gerindra. Iya.
Nggak tahu kenapa ya guys, kalau Pak Jokowi diundang oleh Pak Prabowo di berbagai acaranya Gerindra, misalnya ulang tahun kayak kemarin, cara Pak Prabowo nge-treat Pak Jokowi itu the best banget sih. Mulai pada saat Pak Jokowi datang ke acara, kemudian pada saat momen pemberian keris, pokoknya dari keseluruhan acara tuh keren banget. Dan menurut saya, seorang Pak Prabowo itu adalah sosok yang sangat fair. Beliau tahu siapa orang yang berjasa bagi hidupnya dan bagaimana cara memperlakukannya. Dan saya yakin juga nih, banyak yang panas melihat kemesraan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Selama ini kan kita tahu mereka diserang berbagai isu, tetapi bukannya pecah belah, malah semakin solid. Pasti yang di sana lagi mikir juga nih, pakai cara apa lagi ya untuk memecah belah mereka ya? Pakai isu efisiensi anggaran, nggak mempan. Pakai isu tagline adili Jokowi, nggak mempan juga. Waduh, pakai cara apa lagi ya untuk membuat rakyat ini pecah belah? Dan mungkin bisa jadi setelah ini ada hashtag baru nih. Pada saat pidato, Pak Prabowo juga sampai orasi hidup Jokowi. Begitu juga dengan Pak Jokowi yang memuji kepemimpinan Pak Prabowo, dimana dengan approval rating 80,9%, ini menunjukkan kekuatan Pak Prabowo sangat luar biasa, bahkan nggak ada yang berani menyalahkan. Tapi jujur saya salfok nih melihat kedekatan mereka berdua dari sisi psikologi. Ini bisa dilihat ya, karena ada saling ketergantungan dan pengen saling balas budi di antara mereka. Nah, cara-cara psikologi seperti ini sudah saya jelaskan lengkap Di saat netizen menuntut adili Jokowi, Pak Prabowo dengan rendah hati justru membersamai Jokowi. Jadi di acara HUT Gerindra kemarin kan banyak hal seru, tapi Mimin mohon maaf nih agak ketinggalan buat bahas. Tapi salah satu yang jadi sorotan di acara milad ke-17 Gerindra itu ialah hadirnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kehadirannya seakan mematahkan argumen sebagian pihak bahwa Prabowo dan Jokowi sudah pisah jalan. Udah gitu nggak hanya hadir, Pak Jokowi juga ngasih sambutan yang isinya mendukung pemerintahan Prabowo. Dia bilang Prabowo adalah presiden dengan dukungan paling kuat karena mendapat approval rating 80% di awal jabatan periode pertama. Menurut Jokowi, hal itu menunjukkan sebagian besar rakyat mendukung penuh kepemimpinannya. Sementara itu, Pak Prabowo sendiri dalam sambutannya menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang sangat paham arti terima kasih. Sebagai seorang presiden, dia mengakui bahwa dukungan dari Pak Jokowi lah yang membuat dirinya terpilih menempati posisi orang nomor 1 di Republik ini. Prabowo pun mengungkap filosofi Jawa, mikul dhuwur mendem jero, yang berarti kehormatan yang harus dijunjung tinggi dan keburukan yang harus ditanam dalam-dalam. Di acara itu, ucapan terima kasih ke Pak Jokowi pun menggema diteriakkan oleh kader-kader Gerindra. Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat. Semangat lagi. Hidup Jokowi! Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jokowi, Pak Jokowi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Pak Jokowi. Terima kasih. Kita bisa melihat bahkan ada yel-yelnya ya, yang menghormati peran Pak Jokowi di sisi Pak Prabowo. Bahkan Pak Jokowi adalah faktor penting kemenangan Pak Prabowo di 2024. Nah, sekarang kita kembali ke tema awal, bagaimana Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi sedang diprotes sana sini. Tadi ada kesimpulan ini jangan-jangan yang protes adalah orang-orang yang itu-itu aja gitu. Yang kalau kata Pak Jokowi itu adalah ekspresi orang kalah pilpres. Kalau menurut kalian bener nggak? Coba komen di kolom komentar di bawah. Siapa sih yang masih mengganggu Pak Prabowo dan Pak Jokowi hingga sekarang? Yang sebenarnya sudah diprediksi Pak Prabowo juga nih, bahwa ada orang yang mencoba untuk mengganggu kepemerintahannya.